adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah ambil Alkitabnya ya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Di sini adik-adik bisa baca ayat demi ayatnya secara keseluruhan ya. Nah, hukum Taurat melarang orang untuk bekerja pada hari Sabat. Banyak ahli Taurat membuat berbagai peraturan tambahan untuk menolong orang mengerti apa yang baik dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, sayangnya mereka menjadi mengutamakan peraturan tambahan hingga mengabaikan makna arti hukum Taurat itu sendiri. Nah, di sini akibatnya larangan bekerja pada hari Sabat berganti makna menjadi larangan untuk melakukan segala sesuatu, apapun tujuannya. Di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 ini, anugerah Allah makin tampak dalam inisiatif Yesus ketika menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh. Nah, menderita 38 tahun bukanlah singkat. Ia sudah putus asa. Ia tidak hanya menderita fisik, tetapi juga secara sosial. Ia hidup sendiri. Ia tidak mempunyai teman untuk memperhatikannya atau menolongnya. Memahami kondisi itu, Yesus menyuruhnya bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Selesai Yesus mengucapkan perkataan yang penuh kuasa, orang lumpuh ini sembuh. Ia melakukan perintah Yesus tanpa ia tahu siapa orang yang sudah menyembuhkannya. Nah, padahal kesembuhannya ini sungguh nyata, sungguh luar biasa. Perbuatan orang lumpuh ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus ketika ia diperintahkan oleh Yesus untuk bangun, mengangkat tilam, lalu berjalan. Nah, di sini memunculkan reaksi dari orang-orang Yahudi yang taat beribadah dengan hukum Sabat. Mereka menganggap orang tersebut melanggar kekudusan hari Sabat. Tampaknya orang yang sakit lumpuh ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus, ia tidak mau disalahkan atas tindakannya yang dianggap sebagai ketidaktaatan pada Taurat. Ia malah menyalahkan Yesus dan mencari aman
untuk dirinya sendiri. Orang ini benar-benar tidak mempunyai rasa terima kasih apa yang sudah ia terima, yaitu kesembuhan dari sakit lumpuh. Nah, padahal Yesus sudah memperingatkan agar kesembuhannya jangan dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Sungguh sayang, mukjizat kesembuhan tidak membukakan matanya untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ada banyak orang yang hanya mau menerima anugerah Allah, tetapi ia menolak menerima Allah di dalam kehidupannya. Para pemimpin Yahudi pun tidak jauh berbeda. Di sini kita belajar bersama-sama. Kita bersyukur Allah sudah mengingatkan kepada kita. Mari kita belajar untuk tidak mementingkan diri dalam kepengikutan kita akan Yesus. Nah, di sini kita mau meresponi akan setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita mau untuk tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita responi dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan ucapan syukur kita kepada Allah kita. Karena apa yang sudah Ia berikan kepada kita, yaitu anugerah yang kita harus responi dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, kita bersyukur menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang sungguh peduli kepada setiap anak-anaknya. Allah yang kita sembah, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu besar kuasanya bagi kita semua. Nah, adik-adik, renungan kita pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitabnya. Nah, mari kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat meresponi akan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak taat di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak setia di dalam Tuhan. Pagi ini kami boleh diingatkan melalui renungan pagi ini Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau meresponi akan setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.